Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Waktu yang dinantikan itu akhirnya tiba juga. Cita-cita dan impian Ruben Onsu untuk menginjakan kaki ke Tanah Suci akhirnya terwujud. Seharusnya impian Ruben itu bisa terrealisasi pada musim haji 2025 lalu. Namun batal gara-gara visa Haji Furoda tak kunjung terbit. Kini, Ruben bisa tersenyum bahagia, merasakan suasana beribadah di Tanah Suci. Meski cuma umroh, bukan ibadah haji, Ruben masih tidak menyangka akhirnya bisa menunaikan ibadah umroh pertamanya sejak mu'alaf. Bahkan Ruben mengaku nervous jelang pergi umroh. Nggak nyangka, gue bener nggak nyangka. Gue sampai gue liatin lagi tuh visa, gue liatin lagi tuh paspor. Ini bener apa enggak sih gitu, ini bener apa enggak sih gitu. Jadi lebih ke sana gitu. Terus kalau rasa kerinduan yang sudah dipersiapkan itu pasti. Karena saya banyak yang ingin saya sampaikan dan ibadahnya juga saya pengen lebih fokus lagi dan lebih khusyuk lagi ya. Kan Allah bekerja mengarahkan saya itu bener-bener kadang-kadang saya pun masih gini, bener gak sih Allah ini bener gak sih gitu. Jadi masih selalu begitu dalam hati, bukan tidak yakin tapi baiknya Allah tuh bener-bener ngelancarin semua prosesnya gitu. Nggak bisa tidur pasti udah dari 2 hari yang lalu. Jadi gini, apalagi dia 2 hari lagi, ngapain gue repost ya dia ngomong begitu ya. Gue nervous sendiri, padahal gue nggak mau kandang-kandang kan. Sebuah proses buat dia. Jadi aku bilang nikmatin karena dia dapat undangan juga dari Allah. Jadi insya Allah semua rangkaian ibadah Ruben yang ada di Tanah Suci bisa benar-benar dinikmatin dan Ruben punya rasa cinta yang lebih untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pemandangan berbeda di momen keberangkatan umroh Ruben Onsu. Selain jamaah lain dan pihak travel, tak nampak anak-anak Ruben, Thalia, Tania, dan Betran Peto ikut mengantarkan kepergian Ruben umroh ke Tanah Suci di bandara. Tahu, karena kemarin kan saya tukeran jadwal juga sama bundanya untuk ngantar anak. Jadi saya bilang hari ini kan harusnya saya ngantar anak kan, tapi karena pesawat pagi jadi nggak bisa. Jadi saya tukeran jadwal. Dan terus saya ngomong sama mereka untuk ayah pergi, tapi nanti kalau ada ayah udah selesai ibadahnya di sana, ada waktu luang ayah telepon gitu. Dan mereka ngerti banget, mereka support banget gitu. Onyo juga sampai tadi malam masih video call. Di momen ibadah umroh pertamanya, Ruben Onsu telah menyiapkan banyak doa yang bakal dipanjatkan saat berada di tempat-tempat mustajab di Tanah Suci. Termasuk doa agar kasus bullying anaknya segera cepat diproses kepolisian. Salah satu doa yang saya kepingin seadil-adilnya, ya mudah-mudahan kenapa prosesnya ini terlalu lambat, ada apa ini gitu. Jadi ya saya ikhlas saja, tapi ini ikhlas bukan berarti saya lupakan gitu, karena saya ingin untuk kasus bullying jangan dianggap sepele loh ya. Mungkin terlihatnya kan biasa saja, tapi nanti dampak buat anak saya ke depan pasti ada dampak. Ya, setiap ayah di dunia ini pasti akan melakukan apapun demi melindungi anak-anaknya. Jangankan Ruben Onsu yang pasang badan untuk anak-anak kandungnya, Sony Septian yang cuma ayah sambung saja rela melakukan apapun untuk anak sambungnya King Faas. Termasuk menanamkan ilmu agama kepada anak sulungnya itu. Simak saja bagaimana Sony men-challenge King Faas untuk merangkum kajian subuh yang mereka ikuti bersama. Abang gimana tadi? Dari kajian subuh tadi, apa yang abang ingat, apa yang abang resapi, apa yang abang tangkap? Pokoknya kalau misalkan tadi kajian jelasin kalau misalkan amalan itu yang paling bikin cepat masuk surga itu berbakti kepada orang tua. Sama kalau misalkan kita itu pengen dapat ridhonya Allah, kita itu harus dapat ridhonya orang tuanya. Orang tua itu spesial banget karena Allah itu sering mengesampingkan hak Allah dan hak orang tua di ayat-ayatnya kadang-kadang. Mengesampingkan atau mengesampingkan? Selesai. Menyandingkan. Iya, menyandingkan.
misalkan kita itu harus berbakti sama orang tua, karena apalagi sama ibu, karena Nabi Muhammad aja nyebutin ibu itu 3 kali, sama ayah itu 1 kali, karena ibu itu melahirkan kita, nyusuin kita gitu. Insya Allah semoga sama-sama bisa jadi pengingat ya. Mudah-mudahan diistiqomahin, nggak hanya abang Fasnya, orang tua juga dikasih istiqomah, dikasih rezekinya, pasti diberikan pendidikan yang terbaik buat anak-anak, 3-tiganya insya Allah menjadi tokoh besar Islam, menjadi penghafal Quran beserta arti dan hadis-hadisnya, amin. Sebagai ayah sambung, rasa ayah kandung, Sony Septian memang berusaha memberikan pendidikan yang terbaik untuk King Faas yang berminat melanjutkan studi agama di Madinah. Sony Septian bersama sang istri Fairuz Arafik juga mengajarkan kepada King Faas betapa pentingnya ilmu agama sebagai tiang kehidupan. Yang paling terpenting adalah kita selalu bekalin abang untuk imannya kuat, terus juga selalu mencari ilmu agama dengan baik, insya Allah adab dan akhlaknya kalau baik, yang lain-lainnya nanti insya Allah juga baik, dijaga sama Allah. Alhamdulillah abang Fas sekarang fokus ke belajarnya, terus paling main, olahraga, gak pernah ada aneh-aneh atau cerita gimana-gimana sih. Kalau abang enggak ya, alhamdulillah. Karena dia fokus ke hafalan Qurannya juga, terus belajar sama teman-temannya. Paling kalau main futsal, main basket. Terus kalau kesehariannya lebih senang ngabisin waktu bareng sama orang tua. Sebegitunya Fairuz Arafik bersama suami barunya Sony Septian yang juga ayah sambung King Faas membekali ilmu agama untuk King Faas. Lantas, kemanakah gerangan Gali Ginanjar, mantan suami Fairuz dan ayah kandung King Faas? Bukankah Gali juga punya kewajiban untuk membekali ilmu agama untuk anak lelakinya itu?